Dan juga dokter kecantikan Richard Lee diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama 9 jam. Meski begitu, pemeriksaan Richard sebagai tersangka kasus pelindungan konsumen dihentikan sementara karena Richard mengeluhkan sakit. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa dokter sekaligus influencer kecantikan Richard Lee soal dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Richard Lee diperiksa sebagai tersangka selama 9 jam pada Rabu kemarin. Namun, pemeriksaan harus dihentikan sementara setelah tersangka Richard mengeluhkan kondisi kesehatannya. Penyidik bilang, pada pertanyaan ke-73 dari 85 pertanyaan, tersangka Richard Lee mengeluh sakit sehingga tim penyidik menghentikan pemeriksaan. Pemeriksaan dilanjutkan pekan depan setelah kondisi kesehatan Richard membaik. Mendekati pukul 22.00, merasa kurang enak badan, merasa kurang enak badan, dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, menghentikan dulu pemeriksaan untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 12, pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan saat ini di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan. Sebelumnya, penetapan Richard Lee sebagai tersangka merupakan buntut dari laporan influencer kecantikan Samira Farahnas atau yang dikenal dengan nama Doktif alias dokter detektif. Doktif melaporkan Richard Lee atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada 2 Desember dan 15 Desember lalu, Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu pada Rabu kemarin, 7 Januari 2026, Doktif mendatangi Polda Metro Jaya mengawal pemeriksaan Richard Lee sebagai tersangka. Doktif menyebut sudah pernah dimintai klarifikasi oleh penyidik terkait laporannya kepada Richard Lee. Doktif pada 12 Desember lalu juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik yang juga dilaporkan Richard Lee di Polres Metro Jakarta Selatan. Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh Doktif dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement-statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetomito itu adalah produksi dari Goddess Skin Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya, itu produk kamu. Dan untuk TSK di Polres Jakarta Selatan pun sama, kasusnya dugaan Doktif sama dikondisikan, ya. Tetapi Doktif tidak gentar, kenapa? Karena pada saat itu Doktif mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, Doktif punya data, Doktif punya saksi yang memang di situ, di klinik tersebut, DRL tidak meletakkan surat izin prakteknya. Industri kecantikan lokal sempat heboh dengan kehadiran Doktif alias dokter detektif terkait persaingan skincare lewat uji laboratorium independen yang ia lakukan. Doktif disebut membawa standar baru dalam transparansi produk kecantikan dan membuat pengusaha produk kecantikan tidak lagi overclaim. Tim Liputan, Kompas TV.